Scammers adalah penipu yang memanfaatkan orang-orang yang mencari pasangan melalui situs web kencan, aplikasi, atau media sosial. Dengan berpura-pura menawarkan pertemanan, mereka bermain dengan perasaan dan membuat agar target menyerahkan uangnya secara sukarela. Scammer kencan sering terjadi melalui situs web kencan online, tetapi penipu juga dapat menggunakan media sosial atau email untuk melakukan kontak. Mereka bahkan dikenal sering menelepon korbannya sebagai perkenalan pertama. Dan penipuan ini juga dikenal sebagai catfishing. Scammer biasanya membuat profil online palsu yang dirancang untuk memikat hati secara fisik. Mereka mungkin menggunakan nama fiksi, atau secara keliru dan sengaja menggunakan identitas orang yang nyata dan terpercaya seperti personel militer, pekerja bantuan, atau profesional yang bekerja di luar negeri, dan mengubahnya menjadi identitas mereka. Pelaku scammer akan mengungkapkan emosi yang kuat bahkan memikat hati para korbannya dalam waktu yang relatif singkat, dan akan menyarankan untuk memindahkan hubungan dari situs web ke saluran yang lebih pribadi, seperti telepon, email, atau pesan instan. Mereka sering mengaku berasal dari Australia atau negara barat lainnya, tetapi dengan bermacam alasan seperti bepergian atau bekerja di luar negeri. Scammer akan berusaha keras untuk memikat hati target secara emosional, seperti merayu dengan kata-kata manis, romantis, serta penuh kasih. Scammer mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membangun apa yang mungkin terasa seperti romansa seumur hidup, dan bahkan mungkin berpura-pura memesan penerbangan untuk mengunjungi sang target. Tetapi sudah bisa dipastikan mereka tidak akan pernah benar-benar datang. Setelah mereka berhasil mendapatkan kepercayaan penuh dari target, mereka akan mulai meminta uang, hadiah, atau detail kartu kredit perbankan target. Bahkan mereka mungkin juga akan meminta target untuk mengirim foto atau video diri yang bersifat intim. Seringkali scammer akan berpura-pura membutuhkan uang untuk semacam keadaan darurat pribadi. Misalnya, mereka mungkin mengklaim memiliki anggota keluarga yang sakit parah, yang membutuhkan perawatan medis secara segera seperti operasi yang sangat mahal. Atau mereka mungkin mengklaim kesulitan keuangan karena nasib buruk yang tidak menguntungkan seperti bisnis atau penjamretan di jalan. Scammer juga dapat mengklaim bahwa mereka ingin melakukan perjalanan untuk mengunjungi target, tetapi tidak mampu membelinya kecuali target dapat meminjamkan uang kepada scammer untuk menutupi biaya penerbangan atau biaya perjalanan lainnya. Terkadang scammer akan mengirimkan barang berharga seperti komputer, laptop, dan ponsel serta perhiasan berlian dan barang-barang mahal lainnya, dan meminta target untuk mengirimnya kembali ke suatu tempat. Mereka akan menemukan bermacam alasan mengapa mereka membutuhkan bantuan target untuk mengirim barang. Tetapi ini hanyalah cara bagi scammer untuk menutupi aktivitas kriminal mereka. Atau mereka mungkin meminta target untuk membeli barang sendiri dan mengirimkannya ke suatu tempat. Dan bahkan mungkin target akan diminta untuk menerima uang ke rekening bank milik target dan kemudian mentransfernya ke rekening orang lain. Dengan sangat jelas tindakan tersebut merupakan skenario bentuk pencucian uang, yaitu tindak pidana. Skenario lainnya, scammer akan memberitahu target tentang sejumlah besar uang atau emas yang perlu mereka transfer ke luar negeri dan menawarkan komisi yang sangat besar. Mereka akan memberi alasan bahwa mereka membutuhkan uang untuk menutupi biaya administrasi atau pajak. Dan sebagai bagian dari jaringan kriminal internasional, scammer tidak segan-segan mengancam keselamatan pribadi sang target, bahkan menempatkan mereka dalam situasi berbahaya yang dapat menimbulkan konsekuensi tragis.
Terlepas dari bagaimana scammer beraksi, bisa dipastikan target akan kehilangan banyak sekali uang. Dan sebagai tambahan, target sudah pasti akan merasakan pengkhianatan secara emosional. Ciri-ciri scammer bisa dikenali, yaitu saat kamu bertemu seseorang secara online dan hanya setelah beberapa hari atau beberapa kali melakukan komunikasi, mereka langsung menyatakan perasaan yang kuat kepada kamu dan meminta untuk mengobrol secara pribadi. Jika kamu bertemu di situs kencan, mereka akan mencoba dan menjauhkan kamu dari situasi tersebut dan berkomunikasi melalui obrolan atau email secara pribadi. Profil mereka di situs kencan, internet, atau halaman Facebook, mereka tidak konsisten dengan apa yang mereka katakan kepada target. Misalnya, foto profil mereka terlihat berbeda dengan deskripsi mereka tentang diri mereka sendiri. Atau mereka mengatakan bahwa mereka berpendidikan universitas tetapi bahasa Inggris mereka sangat buruk. Pesan mereka seringkali berisi drama, hanya agar mendapatkan rasa simpati dan belas kasihan para korban. Selanjutnya, pelaku scammers akan dengan cepat pula menyatakan cinta kepada target dan bahkan tanpa basa-basi akan melamar serta dengan mudah mengajak menikah. Tujuan mereka adalah menguras uang target. Dengan alasan cinta, target dengan sukarela akan mengirim uang tersebut. Dan selanjutnya, scammers akan terus-menerus meminta uang kepada target dengan mengirim secara lebih dan lebih banyak lagi. Jadi, tetaplah waspada dengan siapapun orang yang berusaha mendekatimu, terutama dari media online. Lakukan penelusuran gambar untuk membantu menentukan apakah mereka benar-benar seperti yang mereka katakan, yaitu dengan menggunakan layanan pencarian gambar seperti Google atau TinEye. Waspadalah terhadap hal-hal seperti kesalahan ejaan dan tata bahasa, ketidakkonsistenan dalam cerita mereka, dan tanda-tanda lainnya adalah kamera mereka tidak akan pernah berfungsi secara baik jika kamu mengajak video call. Jadi berhati-hatilah saat berbagi foto atau video pribadi dengan siapapun, terutama jika belum pernah bertemu mereka secara pribadi. Dan jika pertemuan secara nyata terjadi, maka jangan segan beritahu keluarga dan teman kemana Anda akan pergi. Waspadai permintaan uang dan jangan pernah mengirim uang atau memberikan detail kartu kredit, detail akun online, atau salinan dokumen pribadi penting kepada siapapun yang tidak kamu kenal. Hindari pengaturan apapun dengan orang asing yang meminta pembayaran di muka melalui wesel, transfer dana internasional, kartu prabayar, atau mata uang elektronik. Dan berhati-hatilah dengan beberapa banyak informasi pribadi yang Anda bagikan di situs web. Berhati-hatilah dengan seberapa banyak informasi pribadi yang Anda bagikan di situs jejaring sosial. Penipu atau scammers dapat menggunakan informasi dan gambar target untuk membuat identitas palsu atau mentargetkan korban dengan penipuan. Jika target merasa telah ditipu, maka laporkan ke situs, aplikasi, atau situs media sosial tempat penipu tersebut pertama kali mendekati target. Beritahu mereka nama profil penipu dan detail lainnya yang dapat membantu mereka mencegah orang lain ditipu kembali. Jika target merasa telah memberikan detail akun pribadinya, maka segera hubungi pihak bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan.